Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Di video ini aku akan membahas kasus kematian dari seorang politisi yang awalnya dikira karena serangan jantung, namun saat diselidiki lebih lanjut menguak satu kisah yang mengerikan. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Katie Mary Augustine lahir pada tanggal 29 Mei tahun 1956 di California, Amerika Serikat dari pasangan Philip dan Catherine Alfano. Dia mempunyai dua orang adik laki-laki bernama Phil Junior dan Tony. Dibesarkan di keluarga yang religius, setiap minggu keluarga Katie akan menghadiri misa di gereja. Dan semasa SMA, Katie bersekolah di John F. Kennedy High School dan dia adalah murid yang berprestasi. Ketika dia lulus di tahun 1974, dia menempati peringkat kedua tertinggi di sekolah dan kemudian dia berkuliah di University of California. Ayahnya adalah seorang politisi dan Katie memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya dalam dunia politik. Pada tahun 1976, Katie bekerja dalam kampanye kepresidenan Ronald Reagan, namun kampanye itu gagal. Dan menjelang akhir tahun 70-an, Katie bekerja di Western Airlines yang kemudian berganti nama menjadi Delta Airlines sebagai penjadwal penerbangan selama sekitar 12 tahun. Katie kemudian bertemu dengan seorang pria bernama Gary Foss yang adalah seorang mekanik pesawat di sana. Mereka menikah dengan cepat setelah bertemu dan di bulan Oktober 1979, Katie melahirkan anak pertamanya yang dia beri nama Dallas Christine Foss. Tak lama setelahnya di bulan Februari 1980, Katie mengetahui kalau suaminya mempunyai wanita idaman lain. Hal ini membuat Katie memutuskan untuk berpisah dan mereka bercerai di musim panas tahun 1980. Setelah perpisahan itu, Katie harus membesarkan Dallas seorang diri. Yang parahnya selingkuhan suaminya itu mengajukan perintah penahanan terhadap Katie, mengharuskan dia untuk berada 30 meter jauhnya dari apartemen Gary dan juga tempat kerjanya. Yang menjadi masalah, Katie dan Gary masih bekerja di perusahaan yang sama. Katie kemudian memutuskan untuk kembali berkuliah karena dia ingin bisa mendapatkan gelar master dalam bidang administrasi publik. Dan di tahun 1984, dia berhasil mendapatkan gelar masternya dan berhasil naik jabatan di posisi manajemen di Western Airlines. Dan disitulah dia berkenalan dengan seorang pria yang akhirnya menjadi suami keduanya. Pernikahan itu hanya berlangsung selama 6 bulan saja karena masalah perselingkuhan juga. Pada bulan Februari tahun 1988, perceraian mencapai final dan mereka pun berpisah. Tak lama setelah itu, Katie tiba-tiba mengumumkan kalau dia akan menikah lagi. Kali ini dengan seorang pilot dari Delta Airlines bernama Chuck Augustine. Chuck adalah seorang duda dengan 3 orang anak, dan setelah pernikahan mereka, Katie pindah untuk tinggal dengan Chuck di Las Vegas. Chuck kemudian secara resmi mengadopsi Dallas, dan pernikahan Katie kali ini berjalan cukup lama. Dan dari luar, mereka tampak bahagia dan juga stabil. Katie kemudian memutuskan untuk kembali lagi masuk ke dalam dunia politik dan saat itulah dia menemukan kesuksesannya. Pada tahun 92, dia terpilih menjadi anggota Majelis Nevada. Dan setelahnya di tahun 98, dia menjadi pengontrol negara bagian Nevada. Setelah George W. Bush terpilih menjadi presiden yang ke-43, Katie berpotensi menjadi bendahara dari Amerika Serikat. Semuanya tampak hebat, tetapi kenyataannya tidak. Katie adalah sosok orang yang keras, suka meneriaki dan merendahkan karyawannya. Dan saat dia mulai bekerja di dunia politik, pernikahannya mulai berantakan. Katie mulai menjadi sangat kritis terhadap suaminya, sering mengatakan kata kasar kepadanya. Dia mengatakan kalau dirinya sudah menjadi orang penting, sedangkan suaminya bukanlah siapa-siapa. Dia juga mulai mengomentari berat badan suaminya yang terus bertambah naik. Tak lama kemudian Katie mengajukan perceraian dan memberikan surat-surat itu kepada Chuck. Tetapi Chuck tidak mau menandatanganinya. Di awal tahun 2003,
Katie banyak menghabiskan waktunya di Reno untuk menghindari suaminya. Sedangkan Chuck tinggal sendiri di Las Vegas. Dia menjadi kesepian dan mulai merasa depresi. Kemudian salah satu putranya menyarankan untuk tinggal bersama dengannya saja. Chuck berpikir kalau itu adalah ide yang bagus, tetapi kemudian Chuck terserang stroke dan dia mengalami kesulitan bicara dan juga mengingat. Saat mendapat perawatan, Chuck terkena lagi serangan stroke yang kedua dan kali ini lebih parah. Setelah mendengar kabar itu, Katie langsung terbang ke Las Vegas. Dan di rumah sakit itu dia bertemu dengan Chase Hicks, seorang perawat pria yang ditugaskan untuk merawat Chuck. Karena penyakitnya, pada tanggal 19 Agustus 2003, Chuck meninggal dunia. Dan pada saat pemakamannya, Chase turut diundang dan juga hadir di sana. Tepat sebulan setelah Chuck meninggal, Chase dan Katie pergi berlibur ke Hawaii dan mereka menikah pada tanggal 19 September. Dan karena perceraian tidak pernah diselesaikan antara Katie dan Chuck, warisan Chuck akhirnya jatuh ke tangan Katie yang membuatnya menjadi jutawan. Pada tahun 2004, beberapa karyawan Katie menjadi sangat marah padanya dan memutuskan untuk melaporkan tentang tingkah lakunya yang melanggar hukum. Hal ini membuat Katie harus dihukum atas satu tuduhan, tetapi akhirnya dibebaskan atas dua tuduhan lainnya. Dan dia diharuskan untuk membayar denda sebesar $15.000 Amerika. Gubernur negara bagian juga memintanya untuk mengundurkan diri dari jabatannya, tetapi Katie menolak dan bersikeras kalau dia tidak akan kesulitan bekerja dengan karyawan yang telah melaporkannya. Di tahun 2006, Katie mulai mencalonkan dirinya menjadi bendahara Nevada, namun sesuatu terjadi. Di hari Sabtu di tanggal 8 Juli 2006, seharusnya Katie menghadiri acara penggalangan dana, tetapi dia tidak pernah muncul di sana. Ternyata di pagi hari di tanggal 8 itu, Chase menemukan Katie dalam keadaan tak bernafas di atas tempat tidurnya. Chase segera menelpon ke 911 dan pada saat ambulans tiba di rumah sakit, Katie sudah dalam keadaan koma. Dua perawat segera mencurigai kalau terjadi semacam keracunan terhadap Katie. Mereka pun mengambil sampel darah dan urin dan kemudian membekukannya untuk dilakukan analisa nantinya jika diperlukan. Selama Katie dirawat, Chase mengadakan konferensi pers dan mengatakan kepada wartawan kalau mungkin Katie sakit karena stres akibat pekerjaannya. 3 hari setelah dirawat di rumah sakit, keluarga Katie memutuskan untuk melepaskan alat bantu hidup Katie. Pada tanggal 11 Juli 2006, Katie dinyatakan meninggal dunia. Otopsi dilakukan dan terungkap bahwa tidak ada yang alami tentang kematiannya. Tidak ada bukti telah terjadi serangan jantung, kerusakan jantung dan juga penyumbatan. Di tanggal 15 Juli, Katie dimakamkan dan selama proses pemakaman itu Chase tidak hadir di sana. Polisi mulai mencurigai Chase dan mereka mulai melakukan penyelidikan terhadap pernikahan mereka. Kemudian saudara Katie maju ke depan mengatakan kalau memang ada masalah dalam pernikahan mereka. Di hari Katie meninggal, kepolisian Reno menerima telepon dari seorang perawat. Perawat itu memberitahu polisi kalau Chase pernah membuat komentar tentang satu kasus pembunuhan antara suami dan istri. Di berita itu si suami membunuh istrinya dengan cara menusuknya. Chase mengatakan kalau itu adalah hal yang bodoh dan dia mempunyai satu cara yang lebih baik. Lalu Chase menyebut nama satu obat yang disebut succinylcholine yang sangat sulit untuk dideteksi. Karena obat ini dengan cepat melewati aliran darah sehingga tidak meninggalkan jejak. Obat ini bila digunakan melebihi dosis akan mengakibatkan gagal organ bahkan kematian. Polisi memutuskan untuk meluncurkan penyelidikan dan mereka meminta surat perintah penangkapan untuk Chase. Mereka juga mengirimkan sampel darah dan urin Katie yang disimpan di rumah sakit ke laboratorium kejahatan FBI. 2 bulan berlalu dan ditemukan kalau Katie memang memiliki obat yang dimaksud dalam sistem tubuhnya. Pada bulan September 2006, Chase ditangkap dan didakwa atas pembunuhan tingkat pertama. Dan selama persidangan awal, Chase tetap mengaku kalau dirinya tak bersalah. Pada tahun 2007, ahli toksikologi dipanggil untuk bersaksi. Dia menyatakan kalau dia yakin obat yang dimaksud ada di dalam sistem tubuh Katie. Yang menjadi pertanyaan bagaimana obat itu bisa masuk ke dalam sistemnya. Seorang ahli patologi menunjukkan satu tanda di pinggul kiri Katie sebagai kemungkinan adanya bekas suntikan. Dan tidak ada bukti
kalau itu telah dilakukan saat perawatannya di rumah sakit. Di persidangan juga dinyatakan kesaksian dari rekan kerja Chase yang mengatakan kalau Chase sering mengungkapkan rasa bencinya terhadap Kathy dan mengatakan kalau Chase memang memiliki akses untuk bisa mendapatkan obat itu. Petugas medis yang datang ke rumah saat Chase menelpon 911 juga bersaksi. Dia terkejut saat itu melihat Chase hanya berdiri di trotoar menunggu kedatangannya tanpa melakukan CPR terhadap Kathy. Dan saat dia masuk ke dalam kamar tidur, dia masih melihat Kathy di atas tempat tidurnya. Padahal standar prosedur untuk melakukan CPR harus di atas permukaan yang keras, satu hal yang harusnya dimengerti oleh Chase. Jaksa yakin di pagi hari itu, Chase bangun lebih pagi dibanding Kathy dan dia menyuntiknya saat dia sedang tidur. Juri akhirnya mencapai keputusan setelah 8 jam berdeliberasi. Dan pada tanggal 29 Juni tahun 2009, Chase dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. Karena Chase adalah perawat yang merawat mantan suami Kathy, maka juga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tentang kematiannya. Namun tidak ditemukan adanya bukti kecurangan dan tetap dinyatakan kalau Chuck meninggal karena penyebab alami yaitu sakit stroke-nya. Dan laporan ini membebaskan Chase dari tuduhan. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!